Audio Jungle. Lelang proyek pembangunan wisata Kampung Duren yang dibiayai dari anggaran dana desa tahap 3 tahun 2019 senilai Rp269 juta. Kini menjadi sorotan masyarakat di wilayah Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Pasalnya, Kepala Desa Pesanggerahan melalui Kadus Misno telah melakukan pembohongan publik dengan menjelaskan 3 penyedia jasa, BUMDes Watulingga, Toko Material Asahi dan Toko NTR adalah sebagai peserta lelang. Padahal kenyataannya, 2 dari 3 peserta lelang yang dimenangkan oleh BUMDes Watulingga. 2 peserta lelang, Toko Material Asahi Kodir dan Toko Material NTR Nuswan, tidak pernah mendaftar dan tidak pernah merasa mengikuti lelang penyedia bahan baku material pada kegiatan proyek tersebut. Hal ini ditegaskan Kodir dan Nuswan kepada tim media ini saat dikonfirmasi atas pelaksanaan lelang yang disinyalir fiktif itu. Yusuf Widakdot, mantan sekretaris Desa Pesanggerahan, mengungkapkan rasa kekecewaannya dan merasa prihatin atas kegiatan pelaksanaan lelang yang dipandang kurang transparan kepada masyarakat. Selanjutnya Pak, mungkin kan tadi kita berbincang-bincang tentang masalah administrasi. Nah, kaitannya kemarin itu ada informasi terkait BUMDes ini kan sebagai pemenang lelang di proses pembangunan wisata Kampung Duren. Namun pada kenyataannya ketika beberapa media mengekspos ataupun memberitakan tentang adanya proses lelang yang dipandang keluar dari koridor aturan, mungkin karena 2 peserta lelang ini tidak ikut sehingga disinyalir diduga adanya dokumen lelang yang boleh dikatakan fiktif atau lain dan sebagainya. Ini dapatnya Bapak ini kaitannya dengan seperti itu, padahal di situ ada perangkat desa komplit menjelaskan kok tidak ada pelurusan, ini gimana nih Pak? Ya disitulah Pak, setelah saya mendengar dari panjenengan semua, panjenengan juga sudah cross check kepada yang katanya mengikuti menjadi peserta yang ternyata tidak. Saya sangat menyesal sekali, sangat menyesal kenapa kok pemerintah bisa semacam itu. Tentunya lelang tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Itu jadi betul-betul mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Kalau memang dilelang, pesertanya diundang, terus dipersiapkan sarana prasarana lelangnya. Kalau memang semacam itu, saya selaku warga masyarakat sangat kecewa juga. Ya monggo panjenengan tinggal ditingkatkan saja, dikorek terus agar mereka yang menjadi pejabat-pejabat desa atau perangkat desa minimalnya satu, menambah pengertian saya yakin para perangkat desa agar lebih meningkat lagi wawasannya, terus mengikuti aturan yang ada. Jangan sampai hal itu dibiarkan. Betul Pak, itu yang saya inginkan. Mungkin dalam kaitan itu, karena proses lelangnya seperti itu dan dari beberapa media juga sudah mempublikasikan terkait proses lelang itu, mungkin didengar juga oleh APH nih, aparat penegak hukum, dan khususnya Kejaksaan Cilacap yang kemungkinan turun ke bawah terkait itu. Nah, harapan Bapak selaku masyarakat itu ketika hal ini ditangani oleh pihak kejaksaan itu harapannya seperti apa nih terkait proses lelang dan pelaksanaan pembangunan yang dirasa seperti itu Pak? Harapan saya seperti tadi itu, jadi monggo dari APH, aparat penegak hukum, mengirimkan PPN-nya, petugas penyidik, ya penyidik negeri itu, biar bisa berjalan sesuai apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ya tujuannya biar tidak mengulangi lagi lah. Satu, tidak mengulangi lagi
harapan saya agar tidak mengulangi lagi dan kedepannya lebih baik lagi. Kalau memang itu disadari oleh pejabat yang bersangkutan, kalau tidak ya monggo proses secara hukum saja. Artinya Pak, kalau tadi saya kan mendengar adanya BUMDes itu sendiri dalam administrasi ya Pak ya, dalam laporan administrasi kaitannya dengan LPJ selama berapa tahun ini yang katanya tidak melaporkan LPJ-nya. Tentunya ini kan pertanggungjawaban keuangan Pak, kepada masyarakat ya Pak. Tanggapannya Bapak sendiri dengan tidak adanya LPJ seperti itu gimana nih Pak? Ya menurut saya kalau memang satu organisasi, apalagi merupakan organisasi usaha ya, di bidang usaha milik desa, itu betul-betul harus secara struktural itu harus matang dan administrasinya harus jelas. Semua di situ harus punya peran masing-masing, baik ketua, sekretaris, bendahara maupun seksi-seksi. Harapan kami juga BUMDes di situ bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain, kan bukan satu macam saja. Nah, usaha itu kalau memang membutuhkan satu legalitas, ya kenapa tidak harus tidak diurus legalitasnya, izin-izin, tentunya begitu. Nah, kalau memang seperti yang sudah berjalan di Pesara selama 3 tahun ini, yang saya dengar dari orang dalam kok administrasinya tidak transparan, ya monggo saja panjenengan lacak terus untuk bisa betul-betul menjadi BUMDes nantinya lebih baik gitu loh. Jangan sampai hal ini dibiarkan. Harapan saya begitu Pak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.